Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan materi model perilaku konsumen. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Devi Sabrina dari kelompok 3. Sekarang saya presentasi di sesi ketiga. Langsung aja ke materinya. Baik, sebelum saya memberikan materi tentang model perilaku konsumen, di sini saya akan memberikan definisi perilaku konsumen terlebih dahulu. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen juga merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian konsumen. Jadi kayak keputusan itu memiliki karakteristik dan perilaku yang beragam. Maka dari itu, untuk keberhasilan bisnis, baik yang bergerak dalam bidang penjualan produk atau jasa, harus memperhatikan pola dan perilaku konsumen. Itu hal yang sangat penting. Konsumen sebagai subjek yang sangat penting bagi seorang pemasar. Berjalannya bisnis juga akan berasal dari peran konsumen. Jadi kita sebagai perusahaan atau pemasar harus memahami perilaku konsumen itu seperti apa. Nah, memahami perilaku konsumen itu tentunya merupakan hal yang krusial ya. Soalnya bagi perusahaan manapun, sebelum menjual atau menawarkan suatu produk, jika suatu perusahaan gagal dalam menganalisis bagaimana pelanggan akan merespon produk tertentu, perusahaan harus dapat menghadapi kerugian. Perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan konsumen dalam memilih dan memutuskan beberapa alternatif produk. Dan perilaku konsumen meliputi keputusan konsumen mengenai yang akan dibeli dan tidak dibelinya gitu. Jadi menurut saya sebagian besar pemasar mengakui ya bahwa perilaku konsumen pada kenyataannya adalah proses yang berkelanjutan. Tidak hanya apa yang terjadi pada saat konsumen menyerahkan pembayaran kartu kredit atau uang. Jadi berkelanjutan pada gilirannya menerima barang atau jasa. Dan menurut Coulter and Armstrong mengemukakan bahwasanya yang berarti perilaku pembelian konsumen berpedoman pada perilaku pembelian akhir konsumen, baik perseorangan atau rumah tangga yang berbelanja produk untuk kepentingan pribadi. Nah, berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perilaku konsumen yaitu tahapan serta tindakan seseorang yang berkaitan dengan pencarian, penentuan, pembelian, pemakaian, dan yang terakhir yaitu penilaian barang atau jasa tersebut demi memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen dalam pengambilan keputusan produk. Nah, saya akan lanjutkan slide berikutnya. Nah, di sini dengan demikian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perilaku konsumen dalam membeli suatu barang, yaitu yang pertama, memperhatikan konsumen kemampuan penuh dalam menyaring semua upaya untuk mempengaruhi dengan hasil bahwa semua yang dilakukan oleh pemasar harus disesuaikan dengan motivasi dan perilaku konsumen. Yang kedua yaitu ada motivasi dan perilaku konsumen. Sesuatu yang berkaitan dengan motivasi dan perilaku dapat diketahui melalui penelitian, sehingga penelitian ini dipakai sebagai acuan dalam membuat program dan strategi pemasaran, perencanaan periklanan, perencanaan promosi, sehingga hal-hal yang terjadi pada masa yang akan datang
dapat diprediksi untuk menjual suatu produk. Dan di slide ini ada definisi menurut Coulter, yaitu keputusan seseorang atas merek, kategori produk, tempat, dan waktu untuk didatangi, waktu pembelian, dan jumlah pembelian merupakan hasil dari rangsangan stimulasi yang berasal dari luar dirinya yang diolah dalam diri konsumen. Model perilaku konsumen stimulus pemasaran atau marketing stimuli, yaitu ada produk, ada price atau harga, promotion atau promosi, serta place yaitu tempat. Sementara stimulus lainnya, other stimuli, adalah peristiwa yang mempunyai kekuatan signifikan dalam mempengaruhi lingkungan adaptasi konsumen seperti ekonomi, teknologi, politik, dan budaya. Perpaduan stimulus pemasaran dan lainnya termasuk dalam kotak hitam konsumen. Nah, kotak hitam konsumen itu bisa disebut buyer's black box, yang memungkinkan mereka menerima stimulus tersebut secara keseluruhan. Setelah menerima stimulus dalam kotak hitam, konsumen kemudian memberi respons dalam bentuk produk choice atau pemeliharaan produk, pemeliharaan merek, pemeliharaan dealer, penentuan waktu dan pembelian, serta jumlahnya. Nah, kita akan lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada model perilaku konsumen, marketing stimuli atau stimulus pemasaran. Yang pertama itu kan ada produk ya. Secara teori, yaitu produk merupakan segala sesuatu bentuk hasil usaha yang ditawarkan ke pasar untuk digunakan atau dikonsumsi sehingga bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Pemasar juga harus dapat membuat dan menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas dan keunikan tersendiri agar dapat meningkatkan daya saing pemasarannya. Sedangkan di poin selanjutnya yaitu price atau harga, di mana harga yang dimaksud adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh pembeli untuk mendapatkan produk yang ditawarkan. Jadi kayak dengan kata lain, seseorang akan menggunakan jasa atau membeli produk yang dipasarkan secara pengorbanan yang dikeluarkan, yaitu uang dan waktu, sesuai dengan manfaatnya yang ingin didapatkan dari produk atau jasa yang ditawarkan oleh pemasar tersebut. Nah, poin kedua dan ke-1 sudah, jadi saya akan lanjut ke poin 3 dan 4. Nah, di sini sudah terlihat ada poin ketiga, yaitu promotion atau promosi. Promosi ini berfokus pada cara memasarkan produk, media apa yang digunakan, dan sebagainya. Promosi merupakan salah satu strategi marketing yang memiliki tujuan antara lain mengidentifikasi dan menarik konsumen baru, mengkomunikasikan produk baru, meningkatkan jumlah konsumen untuk produk yang telah dikenal secara luas, menginformasikan kepada konsumen tentang peningkatan kualitas produk, mengajak konsumen untuk mendatangi tempat penjualan produk, memotivasi konsumen agar memilih atau membeli suatu produk atau jasa. Nah, yang poin keempat ini ada place. Place itu yaitu tempat ya. Nah, di poin keempat, place atau tempat ini, yaitu konsep ini berfokus pada tempat atau lokasi di mana perusahaan itu terdiri. Semakin strategis tempat pemasarannya, maka semakin besar juga konsumen akan melihatkan keuntungan yang akan didapatkan perusahaan. Dengan lokasi yang strategis, konsumen atau calon pelanggan lebih mudah menemukan dan menjangkau. Nah, karena lebih mudah
menemukan dan menjangkaunya. Jadi sehingga transaksi penjualan kan lebih mudah terjadi gitu kan. Nah, mungkin saya cuman bisa menyampaikan sedemikian rupa. Presentasi kali ini hanya segitu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya presentasi ini akan dilanjutkan oleh kelompok 3 teman saya dan akan berlanjut. Terima kasih.